Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes Mendestara tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama Kondes Mendestara tentang hati dan jiwa di General Reading ya. Masih ya. Seperti biasanya, harus menanyakan bagaimana kabar sahabat semuanya. Semoga kabar semuanya dalam keadaan baik-baik saja, selalu mendapatkan perlindungannya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan citakan ya. Yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang mendapatkan masalah segera diberikan jalan keluar, dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya ya. Bagaimana hubungan kamu ke depannya dengan dia? Kamu akan dianggap seperti apa? Kita akan maknanya, atau kita akan lihat pesan-pesan dari tebaran kartu di sini ya. Tapi tetap ya, jangan pernah lupa melibatkan Tuhan atau Allah dalam setiap pengambilan keputusan ataupun langkah dalam hidup ya, karena hanya Allah atau Tuhan yang maha tahu tentang bagaimana kedepannya, dan ini adalah hanya clue, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kalian. Buat kalian yang ingin personal reading ya, silahkan personal reading ya. Bagaimana hubungan kamu ke depannya dengan dia? Kamu akan dianggap seperti apa? Kamu ini, kalau menurut dia ya, kita bicara tentang dia, kamu itu adalah semangat dia. Kamu adalah motivasi dia. Ya, kamu adalah cahaya dalam hidupnya ya. Ya, karena di sini kayak ada bintang gitu ya, bintang, sebuah cahaya ya. Bintang sendiri adalah bagian dari alam semesta atau kosmos, alam luas yang mencakup bumi, bulan, matahari, dan bintang-bintang. Artinya adalah dunia luas di mana ya, di mana ini bukan termasuk hanya dunia sehari-hari ya. Jadi kalau menurut dia, kamu itu memang betul-betul orang yang dipikirkan atau ada di hati itu ya, itu kamu aja ya, itu kamu aja gitu loh ya. Yang dia temui ya kamu itu aja. Jadi seperti rutinitas, karena dia memang kamu itu menurut dia dulu bagian dari hidupnya, bagian dari semangatnya. Jadi kalau tanpa kamu itu ya nggak jadi semangat gitu. Jadi kalau bisa dikatakan kamu itu sebagai sumber energi atau archetypes atau the star ya. Karena di sini kamu berpotensi untuk bisa meluaskan pergaulan dengan dia gitu, kayak semangat gitu. Kalau nggak ada kamu itu kayak down gitu, kayak kesepian gitu. Intinya kamu itu bukan bagian cahaya dalam hidupnya, yang dimana di sini kamu seperti sebuah pilihan ya. Menurut dia tuh seperti itu gitu loh ya. Bagaimana hubungan kamu ke depannya dengan dia ya, seperti itu. Kamu tuh seperti bersama kamu tuh kayak ada macam implisit gitu ya. Kayak kalau bersama kamu itu dia itu mempunyai sebuah upaya untuk bisa menghilangkan rasa takut gitu loh ya. Kalau kemarin itu dia tuh agak takut-takut dikit, karena ketakutan adalah menghalangi orang-orang untuk menjadi diri sendiri. Seperti itu, dia takut menjadi diri sendiri dan takut berkomunikasi terbuka dengan lingkungan baru atau pemikiran baru, atau pokoknya intinya tuh dia tuh sebelum mengenal kamu itu dia bisa dibilang orang tertutup ya, seperti itu gitu. Karena apa? Karena dia nggak bisa, atau ya nggak ada motivasi aja, karena minder mungkin ya, karena sesuatu hal gitu ya seperti gitu. Jadi dia ingin memperluas pandangan, bahkan berpotensi untuk merubah cara pandangnya selama ini yang dia pegang setelah mengenal kamu itu menjadi sebuah upaya untuk menghilangkan rasa takut itu, atau ya intinya kamu itu sangat
sangat bukan berguna, sangat berharga sekali buat dia gitu loh, seperti itu ya. Ya, jadi kamu tuh yang bisa merubah cara pandang dia yang kemarin mungkin dia lebih dibilang kayak apa ya, primitif mundur lah begitu, kayak nggak pede gitu. Yang kemarin melihat orang itu sepertinya menakutkan, takut berinteraksi, takut untuk membuka diri, takut terbuka pada alam misalnya gitu. Ya dia kayak sudah kehilangan kepercayaan untuk bisa membaur pada orang lain. Tetapi setelah mengenal kamu di sini seperti cahaya hidup, seperti itu, ya. Jadi kalau saran Kundes ya, ini adalah orang-orang yang ditemui ini, atau kamu menurut dia orang yang dia temui ini yaitu kamu, itu ya bisa dijadikan sebagai sebuah sarana pertukaran informasi yang akan berguna gitu bagi kamu gitu ya. Akan ada perluasan secara perspektif atau cara pandang yang menurut dia bisa berpotensi merubah, karena ya ini kamu itu kayak motif, mendorong, meyakinkan, mendorong yang pasti. Terus kamu tuh selalu ada buat dia, mencahayai hati dia yang butak hati dia yang selama ini mungkin agak kelam gitu, agak tertutup karena sesuatu hal. Pasti ada basicnya kayak gitu, ada latar belakangnya, bukan bisa ada latar belakangnya gitu ya. Dan di sini dia merasa bersama kamu itu ada peluang besar ya, dalam pemikirannya tuh jadi kayak terbuka gitu ya, terbuka menjadi sebuah bukan kebahagiaan ya, kebahagiaan ya, kebahagiaan boleh, kebahagiaan ya, semangat gitu loh ya kan, yang kemarin hilang itu menjadi sebuah semangat gitu ya. Mungkin di sini masih butuh bimbingan sih, butuh bantuan mungkin dari teman kanan kiri kamu, karena kamu kemarin sempat terpuruk, atau bukan kamu, kita bicara tentang dia aja ya, nanti kamu pusing kalau aku bicara tentang kamu. Ini bisa energinya terbolak-balik, bisa. Intinya dia itu yang masih perlu bimbingan dia itu ya, dari sahabatnya, temannya, dimana seseorang yang kamu pertanyakan atau hubungan kamu dengan dia itu dulunya itu punya masa lalu yang mungkin cara berhubungannya itu enggak sesimpel kamu, seelastis kamu, ya, orangnya tuh justru membuat orang ini tuh kayak kedoktrin gitu loh, seperti ini. Nah, bersama kamu itu dia kayak menemukan dirinya sendiri setelah lama dia menutup diri karena sebuah hubungan dengan orang yang memang sebetulnya membuat dia itu bukan nggak nyaman, dia cinta gitu, tetapi tidak bisa memberikan motif gitu ya. Kemarin itu ya cuma sekedar pacaran aja, jalan-jalan aja, makan aja, tapi bersama kamu itu ada sesuatu isi yang masuk di dalam hubungan itu, yaitu berbentuk kasih sayang ya. Di sini ada cinta yang besar, ada tentang sebuah ketulusan, tentang sebuah perhatian, tentang sebuah keinginan menjalin sebuah hubungan yang didasarkan dengan ketulusan, seperti itu ya. Ada orang masa lalu sih sebetulnya, ini yang dia buat dia itu kayak jadi kemarin itu takut gitu loh. Tetapi setelah bertemu ini, karena ini orang belum bisa melupakan kisah-kisah masa lalu ya, tetapi dia akan berusaha karena dia mempunyai sebuah ketulusan untuk hubungan ini, dimana dia mendapatkan apa yang dia tidak dapatkan dari orang masa lalu. Tapi dia akan berusaha untuk selalu menjadi lebih baik untuk hubungan ini, seperti itu ya. Walaupun harus dimulai dari awal. Kesannya konyol ya, seseorang yang sudah dewasa menjalin hubungan tidak ada keberanian ya berinteraksi dengan alam semesta karena sesuatu hal, karena orang masa lalu yang sudah memberikan seperti ini loh. Nah, gitu. Menurut tebaran kartunya seperti itu, bahwa dia itu dulu pernah mempunyai sebuah hubungan yang benar-benar mendoktrin
ya. Jadi dia juga akhirnya setelah tidak terhubung dengan orang masa lalu, dia itu kayak ngerasa bahwa semua itu dunia itu tertutup gitu loh. Jadi mau ngomong sama dia nggak mau, ngomong sama dia nggak mau, bertukar pikiran nggak mau, ya. Dia takut memasuki lingkungan baru, dia ragu-ragu dalam pemikiran baru apapun itu, seperti itu. Ya, tapi bersama kamu dia ingin mengawali lebih awal, dari rasanya, dari perasaan cintanya, dari tindakannya, dari pemikirannya, ataupun dari segala sesuatu. Dia ingin merubah menjadi lebih baik, di mana ada kamu sebagai motivasinya, seperti itu, ya. Kadang-kadang hubungan itu memang bervariasi, itu dinamika sebuah hubungan, ya. Ada yang hubungan itu justru mengikat. Sebetulnya kalau menurut gue hubungan itu bukan mengikat, cuman saling menghargai, saling menghormati, dan menjalin sebuah kesepakatan. Bukan kesamaan, ya, nggak ada kesamaan, itu memang kecil. Beda banyak, kamu laki-laki, dia perempuan. Kamu hidungnya mancung, dia hidungnya pesek. Dia suka senyum, kamu tidak. Nah, itu namanya cuma banyak perbedaan. Nah, di sini dijadikan sebagai sebuah kesepakatan karena kamu membuka pikiran kepada dia untuk merubah pandangan menjadi lebih baik. Ya, ini pikirannya mulai terbuka, ya. Dan dia masih perlu bimbingan kanan kiri. Kemarin mungkin dikasih tahu sama temannya, atau malah kamu yang ngasih tahu. Di sini ada ketulusannya di hubungan ini. Tapi dia memang kadang-kadang masih belum bisa lupa dari orang masa lalu, itu hal yang biasa, ya. Jadi biarkanlah dia dengan masa lalunya, tetapi yang penting itu tidak terlena dengan masa lalunya, dan kamu harus bisa meyakinkan ke dia, ya. Tapi tidak sih, di sini tidak terlihat dia terlalu justru lebih fokus pada orang masa lalu, bukan. Dia hanya mengenang tentang hal-hal yang sudah dia yang orang masa lalu tanamkan dalam kehidupan dia selama bersama. Tetapi ternyata itu salah, ya, karena membuat dia tidak berani membuka hati, membuka pikiran, membuka atau bergaul atau berinteraksi dengan orang lain karena orang masa lalu ini. Tetapi setelah berkenal dengan kamu, dia terbuka pikirannya, ingin merubah pandang hidupnya, dan ini menurut dia kamu juga bisa membimbing dia sebagai seorang teman, sebagai seorang hubungan, ya, hubungan apapun itu, ya. Tetapi di sini ada cinta, ketulusan cinta, di mana ingin dia memulai dari awal, ya, seperti itu, ya. Dia ingin healing dari masa lalu, dia ingin melanjutkan hidupnya, ini bagian dari godaan diri, ya, seandainya dia kadang-kadang terpikir oleh masa lalu, gitu, ya. Ya, seperti itu, ya. Tapi yang pasti di sini ada kehidupan yang akan, atau ada hubungan yang akan menjadi lebih baik, lebih baik. Ya, seperti itu. Hubungan ini akan berjalan walaupun agak lama, ya. Akan berjalan menjadi lebih baik walaupun agak lama, gitu. Perlu proses di sini. Orangnya ini stuck, ya. Dia lebih mementingkan pekerjaan, jadi hubungan stuck, nggak ada pergerakan. Tetapi kalau kamu bertanya bagaimana hubungan kamu ke depannya dengan dia, akan menjadi lebih baik. Walaupun dia kesannya cuek, dia nggak peduli sama kamu, tapi sebetulnya kamu ada di hati dia, seperti itu. Cuman, ya, dia kan butuh kehidupan juga, ya, butuh mencapai sebuah kehidupan buat dirinya sendiri, tidak cuma sebatas untuk kamu saja, atau dirinya untuk kamu dan dia aja, tetapi dia juga butuh hidup, butuh masa depan, butuh memikirkan keluarganya, seperti itu. Kalau dia punya anak, itu single parent atau penlajang, dia juga butuh masa depan untuk menyiapkan segala sesuatu ke depan untuk dirinya. Jadi di sini dia bahagianya itu seperti itu. Kamu tidak terlalu mendoktrin dia bahwa cinta itu harus menurut atau saling mengatur, tidak. Itu yang dia pertahankan dalam hubungan ini. Tuh, ya, dia mengerti godaan diri. Dia tidak ingin melayani yang lain. Artinya dia menjaga diri, menjaga hati, gitu. Ya, kenapa? Karena kalian saling mencintai, saling menyayangi, saling melengkapi, insya Allah. Di sini, ya, ada pesan seperti itu, akan saling menyayangi.
mencintai. Mudah-mudahan ya sampai endingnya di level yang tertinggi, yaitu pernikahan ya. Makanya jangan pernah lepas doa, jangan lepas usaha ya. Tetap libatkan Tuhanmu atau Allah dalam setiap mengambil sebuah keputusan atau melangkah dalam hidup kamu. Dan kamu harus yakin dengan hubungan ini. Kalau memang kamu yakin menjalin hubungan dengan dia, ya kamu harus yakin. Jadi jangan sebentar yakin sebentar enggak, nanti akhirnya ya endingnya ya sebuah kegagalan. Tapi di sini untuk bagaimana hubungan kamu ke depan dengan dia, kamu akan dianggap seperti apa? Ya kekasih, motivasi, teman ya, sebagai teman, sebagai motivasi, sebagai kekasih ya, seperti itu ya. Bahagia ya Anda kayaknya, insya Allah. Yang penting kita tidak boleh ego, karena ego itu hanya menjadikan sebuah kegagalan dalam hubungan. Ego positif ya, ego itu semua menurut takarannya ada sih positif, nggak ada loh ego itu negatif. Tetapi kalau egonya itu beradu dengan sesama ego, ya jadinya sebuah kegagalan. Seperti itu ya. Di sini ada the mons ya, emosi itu harus disingkirkan. Ada sebuah keinginan yang sekiranya belum bisa ini ya, jangan terlalu dipaksakan ya. Jadi emosi itu memang dalam hubungan penting, cemburu tapi jangan berlebihan, marah tapi jangan berlebihan, tetap kontrol kata-kata. Nah di sini ini pesan buat hubungan yang indah ini ya. Kedepannya akan menjadi lebih baik, insya Allah, menjadi saling melengkapi ya, seperti itu ya. Ya, mau nggak? Mau. Dan di sini juga ada X of Swords. Ya jangan menjadi sebuah belenggu ya. Emosi itu kadang-kadang menjadi sebuah belenggu yang akhirnya nanti akan membuat sebuah hubungan itu selesai atau menyudahi hubungan selesai, karena mesti akan pindah hati kan. Seperti itu ya. Emosi itu bisa ditanya. Yang penting saling menjaga hati, saling menjaga rasa, bahwa segala sesuatu itu harus saling mencintai. Itu ya penting, harus saling. Kalau cinta sebelah itu nggak mungkin. Jadi kalau sudah kalian komitmen ya jaga hati dia, jaga hatimu untuk dia, dan dia harus menjaga hatinya untuk kamu. Dan saling percaya, saling sayang, saling jujur, saling setia yang pasti, dan saling melengkapi. Karena kalau segala sesuatu ini emosi diumbar-umbar ya kan, ini kan menjadi sebuah belenggu ya, dimana ego diumbar-umbar, akhirnya dia akan pergi ya, akan pergi. Dan yang pasti hubungan itu jangan berdasarkan hanya nafsu ya. Oke. Di sini semua akan mengalami sebuah kesuksesan, perjalanan kesuksesan tentang cinta kamu dengan dia. Insya Allah, semoga hubungan ini memang benar-benar kedepannya menjadi lebih baik. Dan kamu kalau bertanya dianggap sebagai pacar, sebagai pasangan, sebagai kekasih, seperti itu ya. Oke, kalau saya akan shuffle pesan untuk kamu. Oke, kita mendapatkan 5 pesan ya. Versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ingat ya, ini adalah clue, gambaran, jangan dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Pedoman hidup sehari-hari adalah Tuhan Allah semesta, sang pemilik alam semesta, yang maha tahu, yang maha sempurna ya. Oke, kita akan buka pesan pertama. Tetap optimis ya, harus hidup, harus optimis dalam keadaan apapun. Makanya dalam keadaan apapun kita harus tetap bersyukur ya. Jangan bahagianya di saat kita senang, nanti di saat susah kita terus nggak optimis, terus pesimis, ngelempak, itu nggak boleh ya. Salah paham dalam cinta itu hal yang biasa. Semisal terjadi sesuatu yang membuat kamu bertengkar, tapi kalau bisa emosi jangan dipakai ya, jangan dipakai ya. Tetap menggunakan intuisi ya. Kenapa? Salah paham dalam cinta itu bentuk juga sih bagian daripada dinamika hubungan. Jadi ya kalau ada masalah segera diselesaikan ya, jangan ditunda sehingga nanti ada tambah masalah lagi, jadi numpuk yang membuat sebuah kesalahpahaman cinta yang fatal, seperti itu.
Ada 21 sendiri Kondes nggak tahu ya. 21 itu momen apa yang terjadi antara kamu dan dia, yang pasti di sini Kondes menaki sebuah pembuktian ya, sebuah pembuktian di mana segala sesuatu itu harus diwujudkan atau dibuktikan. Kalau kamu perasaan cinta berarti kamu harus membuktikan perasaan sayangmu, perhatian kamu, ataupun ya kamu baik dia maupun kamu harus saling seperti itu. Apakah kamu mencintai dia? Nah ini pertanyaannya, yang kamu yang tahu, jawab aja dan jangan pakai topeng. Kalau nggak cinta ya bilang nggak cinta, kalau cinta ya bilang cinta, biar kamu tidak menyesal ya. Paling tidak itu kamu sudah menyampaikan perasaan kamu gitu loh ya. Masalah nanti dia mau jawab tidak apa ya, misalkan ini contoh, ini buat yang belum punya pacar ya, buat punya pacar yang ingin menjalin sebuah hubungan. Ini untuk semua hubungan ya, untuk general itu umum ya. Oke. Selalu bersyukur dalam keadaan, intinya seperti itu. Allah menyukai orang yang bersyukur. Insya Allah dengan bersyukur dan berusaha pastinya ya akan dilimpahkan kebahagiaan. Atau kalau kerja dan mendapatkan rezeki, kita selalu banyak bersyukur dan jangan lupa bersedekah, itu juga akan melimpahkan ya karunia Allah atau kenikmatan yang akan kita diberikan kepada kita duduk dilipat gandakan seperti itu. Intinya jangan pernah lelah dalam bersyukur dan selalu bersyukur dalam segala keadaan seperti itu ya. Oke, cintailah dia karena Allah. Apapun dia, seindah apapun dia, sebaik apapun, tetap landasannya adalah cinta karena Allah, agar seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, tidak akan tersakiti yang teramat sangat. Jangan mencintai siapapun, apapun yang ada di dunia ini karena pengertian kamu sendiri, karena itu hanya akan menyakiti atau melukai kamu sendiri nantinya suatu saat kalau kamu tidak meletakkan cintamu karena Allah ya. Jadi kenapa? Karena Allah itu maha tahu. Kenapa? Karena Allah itu lebih mengerti daripada kamu. Yang terbaik buat kamu yang mana, yang tidak baik buat kamu yang mana. Terus kalau dia yang nggak baik kok diperkenalkan dengan kamu harus tetap positif thinking. Ada pembelajaran di dalam sebuah pertemuan atau sebuah hubungan seperti itu ya. Allah tuh maha tahu dan mempunyai cara tersendiri untuk menyatukan satu sama lain kalau kalian memang berjodoh atau ditakdirkan, dan kamu harus percaya takdir ya, seperti itu. Di antaranya ya kamu harus percaya takdir, pasti percaya pada Allah atau iman seperti itu, dan rukun iman lainnya yang kamu harus percaya, sehingga membuat kamu menjadi sebuah keyakinan dan bisa mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah ya. Itu seperti itu pesan Kondes. Oke, tetap optimis, tetap positive thinking. Overthinking dibuang aja, itu hanya menyesatkan kita ya. Suudon jangan, waspada itu harus ya. Dan ada kesalahan adalah milik Kondes Meris Tarot tentang hati dan jiwa, tentang pembacaan kartu tarot ini. Jadi mohon dimaafkan ya, ada kebenaran mutlak unik sama sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tetap libatkan Tuhanmu atau Allahmu dalam setiap mengambil sebuah keputusan ataupun langkah dalam hidup kamu ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.